Sebenarnya kita harus membahas juga gitu, apakah dengan peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi ketimpangan ekonomi atau ketimpangan perekonomian masyarakat di Indonesia gitu. Sebenarnya ini perlu juga kita bahas, karena kalaupun peningkatan investasi atau peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu mengurangi dampak kesenjangan sosial atau kesenjangan ekonomi di Indonesia gitu. Karena belum bisa dipastikan belum bisa seperti itu ya. Karena banyak indikator yang bisa mengurangi ketimpangan yang ada. Jadi perlu banyak aspek yang dibahas gitu kan. Karena di Omnibus Law ini kelihatannya hanya berpihak kepada calon investor atau para pengusaha gitu. Tetapi tidak terlalu memperhatikan terhadap tenaga kerja, baik itu kesejahteraan terhadap tenaga kerja gitu. Otomatis nanti ya dengan kontra-kontra yang saya sampaikan tadi itu akan mengurangi kesejahteraan tenaga kerja. Sehingga otomatis kemiskinan di negara Indonesia akan meningkat karena tenaga kerjanya tidak sejahtera. Di pihak lain pengusaha diuntungkan gitu. Nah, ini perlu dibahas juga mengenai regulasi ini. Dan dilibatkan semua pihak stakeholder seperti serikat buruh dalam pembuatan undang-undang. Apakah mereka sudah diberikan waktu yang cukup untuk pembahasan ini? Apakah mereka sudah diberikan forum untuk bisa menyampaikan aspirasi mereka? Ini perlu juga dipertimbangkan oleh pemerintah kita sekarang ini. Nah, kalau untuk pemerintah berarti ya, kalau ini gagal tidak dapat bosnya, bakalan pemerintah punya PR besar, gimana kemiskinan yang meningkat ini dan sumber daya pekerja kita yang ada tidak ada tempat pekerjaan jadi sulit seperti itu. Nah, kalau untuk si tenaga kerja sendiri, kalau ini digagalkan atau kalau ini dibatalkan, apa sih yang merugikan bagi tenaga kerja itu? Yang merugikan ya, sebenarnya untuk pembuatan undang-undang ini membutuhkan dana berarti dari pemerintah. Karena ada pansus atau timnya lah gitu kan, ada alokasi dana juga untuk pembuatan dan perumusan draftnya gitu, sehingga sia-sia jadinya. Gitu. Jadi semua negara yang dipakai untuk dana tadi ini gagal, tidak jebol, ya terbuang sia-sia seperti itu. Sebenarnya kita memang membutuhkan ini, cuma kita perlu membahas dan mencari kekurangan-kekurangan yang ada. Contohnya kontra yang saya sampaikan tadi itu perlu kita perbaiki. Sebenarnya secara umum saya sangat mendukung ya adanya aturan-aturan seperti ini, sehingga berdampak terhadap perekonomian kita. Tetapi jangan kita menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak yang lain. Jangan dirugikan pihak-pihak tertentu gitu. Nah, ini perlu pengkajian ulang, karena di informasi yang saya dapat ini untuk pengesahan cuma diberikan waktu, atau pengkajian Omnibus Law ini diberikan waktu 100 hari. 100 hari. Pembahasan undang-undang yang 79 undang-undang ini diberikan waktu 100 hari. Apakah cukup? Saya rasa ini tidak cukup. Untuk apa tergesa-gesa gitu. Nah, kalau nantinya produk yang kita hasilkan, produk legislasi yang kita hasilkan banyak kekurangan, mungkin pandangan saya berikanlah waktu yang lebih lama lagi sehingga produk legislasi yang kita buat ini memang bagus dan matang untuk diterapkan di Indonesia seperti itu. Berarti butuh waktu yang relatif lebih banyak, juga melibatkan banyak pihak, sehingga apa yang kita rumuskan itu berdampak lebih lama seperti itu. Tidak hanya tergesa-gesa dan banyak timpang tindih di sana sini, sehingga tergesa-gesa nanti ada kekurangan seperti itu. Sehingga terjadi gejolak politik lagi dan juga mempengaruhi investasi lagi. Kita bakal putar-putar di sana seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Menurut kamu Robi, kira-kira dari Omnibus Law ini siapa sih pihak yang diuntungkan, baik itu investor, pemerintah ataupun serikat pekerja? Siapa yang sebenarnya bakalan mengambil keuntungan dan banyak untung di sini seperti itu? Saya akan menjawab ya, Bang ya. Sebenarnya kalau menurut saya memang segala aspek atau kayak pemerintahan dan
masyarakat itu diuntungkan, pengusaha diuntungkan, tetapi proporsinya apakah sudah logis gitu kan? Karena yang kita ketahui Grab sekarang itu hanya lebih berpihak kepada pengusaha gitu. Sedangkan ada pihak yang kurang diuntungkan gitu. Nah, itu perlu dikurangi atau dibahas kembali gitu. Ya, berarti kalau menurut Robi sendiri yang diuntungkan di sini adalah para pihak investor, seperti itu. Lebih ke situ. Oke. Di samping dia mudah regulasinya, dia juga tidak terlalu banyak hak yang diberikan kepada si serikat kerja, seperti itu. Nah, kalau bagi aku sendiri setuju ya. Yang di sini yang diuntungkan adalah si investor, baik itu investor asing maupun investor Indonesia sendiri, yang memang dia bermain dalam pemberian dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena kita lihat di sini, dia hanya bakalan memberikan upah apabila dia bekerja, dan dia juga tidak memberikan bonus jika tidak mencukupi limit yang telah ditetapkan, batas ambang yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dana ataupun gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan juga lebih sedikit, seperti itu. Dan memang di sini aku lihat investor itu melihat bagaimana pekerja itu bekerja sesuai dengan proporsi dia, dan dia mendapatkan keuntungan ataupun gaji sesuai apa yang dia kerjakan, seperti itu. Kalau di undang-undang sebelumnya kan bagaimanapun pekerjaan kita, sebanyak apapun kita bekerja dan sebanyak apapun kita cuti, gaji apabila telah melewati masa waktu kerja yang cukup lama, gaji tetap sama, seperti itu. Sehingga perusahaan di sini juga bakalan dirugikan karena pekerjaan sedikit, output dari produksi juga sedikit, tetapi gaji yang diberikan sama, seperti itu. Oke. Nah, itu dia teman-teman, mungkin segitu aja diskusi kita pada hari ini. Mungkin dari Robi ada yang ditambahkan terkait diskusi yang mungkin tidak tersampaikan. Oke, jadi mungkin saya mengajak dari kawan-kawan atau masyarakat secara umumnya gitu. Jangan tertutup dengan hal yang baru. Karena bisa jadi dengan hal yang baru bakal menjadikan kita lebih baik gitu. Karena di Omnibus Law ini banyak juga nanti keuntungan-keuntungan yang diperoleh untuk masyarakat, tapi memang ada juga kekurangan-kekurangan yang bakalan terdampak ke satu pihak gitu, ke beberapa pihak. Nah, itu perlu kita kawal dan kita pantau sebagai masyarakat gitu. Dan jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak pasti sumbernya gitu, legalitas informasinya, dan itu perlu ditelaah juga. Karena polemik yang ada di politik sekarang itu karena banyaknya informasi-informasi hoax, seperti itu. Dan untuk pemerintah ya yang tadi libatkan seluruh stakeholder yang ada dalam perumusan undang-undang ini, libatkan tokoh masyarakat, libatkan pihak yang terdampak seperti serikat buruh, para tenaga kerja, dan libatkan kepada publik gitu, sehingga banyak nanti ide, banyak arahan ataupun saran-saran yang bisa diterima oleh pemerintah dalam pembuatan undang-undang tersebut, sehingga memang tidak banyak kekurangan nantinya setelah diundangkan undang Omnibus Law tersebut gitu. Nah, terakhir, selain pemerintah tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi ada juga indikator yang penting gitu, yaitu penyamarataan perekonomian atau penurunan ketimpangan perekonomian. Nah, itu juga merupakan salah satu PR ya, dan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat kita semuanya secara umum sejahtera gitu, dan tidak banyak ketimpangan perekonomian di Indonesia. Oke, luar biasa sekali Mas Robi. Jadi seluruh aspek memang dijamah di sini ya, bukan hanya aspek tenaga kerja, tapi juga masyarakat, pemerintah juga harus diperhatikan, seperti itu. Oke teman-teman, sekian diskusi kita pada hari ini. Aku sebagai host mohon maaf jika ada salah penyampaian. Aku juga minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan apa yang aku sampaikan adalah murni dari pemikiran aku pribadi tanpa membawa golongan manapun. Oke, aku Ilham Saputra Nusi. Saya Robi Andoni. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.